Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dengan Ci di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Nah, hari ini Ci punya cerita seru nih. Cerita apa ya? Oh, ada surat dari siapa ini? Oh, surat dari Bapak Yudas. Kita buka sama-sama ya. Oke, surat Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Ci akan memberikan waktu untuk adik-adik untuk membuka kitabnya di rumah masing-masing di Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa sama-sama, Ci akan pimpin. Tuhan Yesus, kami mau baca Alkitab dan kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, Yudas 1 ayat 1 sampai 16. Nah, ini Yudas 1 ayat 1 sampai 8. Dan ini Yudas 1 ayat 9 sampai 16. Nah, mungkin adik-adik bisa baca masing-masing di rumah ya. Nah, Ci akan lanjutin ceritanya. Nah, di surat Yudas ini sebenarnya siapa sih Yudas sebenarnya adik-adik? Ada yang tahu? Oke, Ci kasih tahu ya. Yudas itu adalah saudara-saudara Yesus adik-adik. Saudara Yesus itu ada 4. Yang pertama adalah Bapak Yakub, yang kedua adalah Yusuf, yang ketiga adalah Simon, dan yang keempat, yang paling terakhir dan paling muda adalah Yudas adik-adik. Nah, Yudas ini bukan murid Tuhan Yesus ya adik-adik, tapi Yudas ini adalah saudara Yesus. Nah, sebenarnya apa sih yang Bapak Yudas mau kasih tahu? Sebenarnya isi surat ini sebenarnya. Nah, yang pertama adalah Bapak Yudas ini mau kasih tahu ke jemaat-jemaat adik-adik bahwa ada orang-orang yang menyusup atau pengajar palsu di tengah jemaat dan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Nah, poin pertama ini mau beritahu ada pengajar palsu adik-adik. Pengajar palsu itu apa ya? Pengajar palsu itu adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Jadi apa yang mereka ajarkan itu salah adik-adik. Nah, yang kedua adalah para pengajar palsu memperbolehkan jemaat untuk dapat berbuat dosa tanpa dihukum. Nah, adik-adik bisa bayangin kan? Kalau misalnya para pengajar palsu ini memperbolehkan kita semua untuk melakukan hal-hal yang jahat atau berbuat dosa, tapi tidak dihukum. Gimana ya? Dan Bapak Yudas ini mau kasih tahu untuk poin yang ketiga, memberikan gambaran hidup orang berdosa dan hukuman yang akan dialami. Nah, Bapak Yudas ini ingin beritahu bahwa untuk orang-orang yang berdosa itu akan dihukum adik-adik. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang melakukan kejahatan, gak bisa melakukan kejahatan begitu saja. Dia harus tahu bahwa dia akan dihukum, akan ada hal yang dia akan dapatkan nanti. Nah, untuk yang keempat, Tuhan akan datang kedua kali dan menghakimi orang yang berbuat dosa. Nah, tadi kan Bapak Yudas bilang yang poin ketiga bahwa orang yang melakukan kejahatan atau orang yang berbuat dosa akan dihukum. Nah, Tuhan juga akan menghakimi atau akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa adik-adik. Jadi untuk orang-orang yang melakukan kesalahan pasti ada hukumnya. Nah, ternyata surat Yudas ini tidak hanya untuk jemaat-jemaat saat itu adik-adik, tapi Bapak Yudas ini juga ingin memberitahukan kepada kita semua, termasuk adik-adik, Ci, papa, mama, dan semuanya, bahwa kita harus mempunyai iman yang kuat adik-adik. Iman yang kuat, biasanya kok iman yang kuat pasti ada godaan-godaan adik-adik. Nah, godaan misalnya di sekolah, di rumah, di lingkungan. Nah, sekarang sebutin ya godaan-godaan yang sering adik-adik dapatkan di sekolah, di rumah, di lingkungan, masing-masing 3 ya. Nah, caranya untuk hadapi godaan, nah ini foto siapa nih? Oh, foto Tuhan Yesus, ya pasti. Nah, kenapa sampai kita cara hadapi godaan kita harus bersama dengan Tuhan Yesus? Karena kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang sering membaca firman, anak-anak yang selalu taat kepada orang tua, anak-anak yang menyayangi teman-temannya. Nah, adik-adik juga harus kuat dalam menghadapi godaan. Adik-adik harus mempunyai iman yang kuat. Adik-adik harus menjadi anak yang luar biasa pastinya. Oke adik-adik, nah jangan lupa tugasnya ya. Oke, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.